Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 1 ya di bulan Oktober 2023 dan seperti biasa guys, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi kalau di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya di sini dari data coin market cap menunjukkan adanya kenaikan di 0,48% dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya. Kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami kenaikan meskipun tipis banget di 0,03%, disusul oleh Ethereum masih minus ya di 0,48%. Kemudian untuk BNB masih minus di 0,62%, disusul oleh XRP juga masih minus di 0,72%. Tapi kalau kita lihat di sini ya untuk pergerakan altcoin tampaknya cukup bervariasi guys. Dimana untuk Solana naiknya lumayan tinggi di 5,29%, disusul Toncoin turunnya lumayan di 4,3% guys. Dan untuk kenaikan yang cukup lumayan hari ini ada di GMX ya. Kemudian kalau kita lihat perubahan yang terjadi ya dari pergerakan harga Bitcoin untuk time frame daily terlihat di sini untuk close candle-nya kemarin ini hijau dan sekarang posisinya naik di atas $27.000 guys. Dan kita doakan aja semoga tren positif ini akan terus berlanjut ya dan mencoba retest di harga sekitar 28.000 guys ya, karena ini adalah target utamanya ya, dimana bertepatan dengan MA 200 ya di time frame daily. Ini keren banget. Dan untuk DCA sepertinya MA 20 dan juga MA 50 time frame daily ini menjadi titik yang bagus ya di sekitar harga 26.500. Bahkan ini sudah berpotongan guys, dan kita doakan aja semoga perpotongan antara MA 20 dan juga MA 50 ini menjadi konfirmasi ya untuk kenaikan Bitcoin selanjutnya guys. Oke, kita akan update lagi nanti dan kita menuju ke informasinya hari ini. Oke guys, untuk informasi yang pertama kita lansir ya dari harian Bitcoin Systemi. Diinformasikan bahwa Vitalik Buterin menerbitkan postingan blog tentang masa depan features Ethereum. Nah, di sini adalah detailnya ya. Jadi pendiri Ethereum, Vitalik Buterin menerbitkan sebuah postingan blog yang mendetail secara teknis mengenai features dari koin tersebut guys. Artikel Ethereum Buterin meneliti kemungkinan dampak penambahan lebih banyak fitur di jaringan Ethereum. Buterin berbicara tentang berbagai protokol termasuk protokol abstraksi akun ERC4337, zkEVM, private mempools, precompiled code, dan juga liquid staking guys. Namun Buterin mengungkapkan preferensi yang kuat ya untuk memasukkan beberapa protokol seperti ERC4337 ya ke dalam kode Ethereum daripada private mempools. Namun ia juga mengakui bahwa setiap fitur memiliki keseimbangan manfaat dan biaya yang kompleks yang akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Digunakan sebagai singkatan dari memory pool atau kumpulan memori. Mempool dapat didefinisikan sebagai sebuah ruang tunggu untuk transaksi yang telah dimulai tetapi belum diproses di blockchain. Bagian penting dari postingan blog tersebut yang dibagikan oleh Buterin berkisar pada konsep liquid staking. Saat ini, Lido, sebuah liquid staking pool, mengontrol lebih dari 32% Ethereum yang di staking. Meskipun angka ini tersebar ya di berbagai validator, Buterin mengungkapkan keprihatinannya terhadap konsentrasi penyedia dari liquid staking Ethereum. Daripada mengandalkan tekanan moral untuk mendorong kelompok penyedia staking yang lebih beragam, Buterin menyarankan agar perubahan pada protokol Ethereum dapat mendesentralisasikan operasi dari liquid staking lebih lanjut guys. Menurut Buterin, hal ini dapat mencakup perubahan metode penyedia liquid staking Rocket Pool atau memberikan kekuatan tata kelola tambahan kepada dewan stakers kecil yang diambil secara acak. Co-founder menyimpulkan dengan menyatakan bahwa ini adalah masalah kompleks yang akan terus berkembang seiring berjalannya waktu guys. Lebih lanjut ya, kita lansir dari harian Decrypt dan masih berhubungan dengan Ethereum ini. Diinformasikan bahwa untuk pasokan dari Ethereum ini mulai bertambah lagi ya karena adanya harga gas yang turun guys. Jadi jaringan ini mengalami deflasi dalam jangka waktu yang lebih pendek tetapi mengalami inflasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi guys? Jadi dinamika pasokan di Ethereum terus berubah di tengah penurunan yang memusingkan dalam DeFi, penjualan NFT, dan perdagangan koin meme tahun ini guys. Bergantung pada kerangka waktu yang Anda lihat ya, Ethereum dapat mengalami deflasi atau inflasi. Pada model 7 hari, Ethereum menjadi lebih langka, sedangkan pada kerangka waktu tahunan, Ethereum menerbitkan lebih banyak daripada yang terbakar atau yang di burning ya. Apa yang terjadi dengan dinamika pasokan jaringan dan mengapa harga biaya transaksi turun dan bagaimana prospek masa depan Ethereum?
Jadi pada bulan Agustus 2021, Ethereum menerapkan EIP 1559 yang memperkenalkan mekanisme pembakaran biaya. Sejak saat itu, pasokan memiliki hubungan langsung ya dengan harga gas. Harga gas yang lebih tinggi berarti lebih banyak Ethereum yang dibakar dan sebaliknya guys. Hal ini menjadi awal ya dari penggabungan tahun lalu atau the merge, dan transisi dari proof of work ke proof of stake ini akhirnya mengurangi penerbitan Ethereum hingga 90%. Membuat banyak orang mengklaim bahwa jaringan tersebut sekarang menjadi uang ultrasonic. Namun label tersebut telah diuji di tengah penurunan harga gas dan juga volume transaksi yang lebih rendah. Biaya transaksi berkisar ya sekitar $0,28 untuk mengirim Ethereum melalui protokol, dan menurut data dari Etherscan, perdagangan di Uniswap saat ini berharga $2,76, jauh dari harga $4,17 pada awal September dan level yang tidak terlihat sejak runtuhnya FTX pada akhir 2022. Kepala penelitian Ember Data, Chris Martin, mengatakan kepada Decrypt bahwa alasan penurunan harga gas ada 3 guys. Fokus Ethereum Foundation pada penskalaan dengan Ethereum 2.0 telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi jaringan, membuatnya lebih murah dan lebih aman. Ini adalah urutan pertamanya. Martin kemudian merujuk pada pertumbuhan layer kedua dan menjelaskan bagaimana peningkatan solusi penskalaan ini telah mengambil banyak volume dari main chain. Di tempat ketiga, kata Martin ya, adalah kurangnya narasi yang merupakan sesuatu yang telah dihadapi pasar kripto yang lebih luas akhir-akhir ini. Pasar saat ini telah membuat banyak orang menunggu hal besar berikutnya guys. Seraya menambahkan bahwa ada peluang, hanya saja peluang tersebut lebih sedikit dibandingkan tahun 2021. Julio Barragan, Direktur Pendidikan di Block Native, yang merupakan alat Web3 yang memungkinkan pengguna menentukan harga, melihat pratinjau, dan memantau transaksi, berpikir bahwa situasi gas hanya sesaat guys. Dia mengatakan kepada Decrypt bahwa segera setelah volume meningkat kembali, begitu pula persaingan untuk ruang blok dan jaringan akan secara otomatis menyesuaikan harga gas yang sesuai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagi Barragan, ini adalah masa depan yang samar-samar. Memprediksi masa depan harga gas Ethereum semakin diperumit dengan penerimaan ERC-4337 secara bertahap, katanya kepada Decrypt, dan juga dikenal sebagai abstraksi akun. Peningkatan ini akan membuat dompet kripto semudah menggunakan email. Barragan menambahkan bahwa tidak jelas ya apa dampak jangka panjang dari abstraksi akun dan adopsi lebih lanjut dari lapisan kedua terhadap harga gas dan karena pasokan. Dia menyimpulkan ya bahwa biaya yang lebih rendah dapat membawa lebih banyak pengguna dan aktivitas on-chain, tetapi lebih banyak pengguna pada akhirnya menyebabkan lebih banyak kemacetan guys. Info selanjutnya masih berhubungan dengan Ethereum ya, kita lansir dari Daily Hodl. Diinformasikan bahwa banjir dana yang diperdagangkan di bursa berjangka Ethereum ini dapat diluncurkan ya pada hari Senin nanti. Ini menurut data analis dari ETF Bloomberg. Jadi seorang analis dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bloomberg mengatakan bahwa pasar ini dapat dibanjiri oleh ETF berjangka Ethereum ya, mulai tanggal 2 Oktober nanti guys. Dalam sebuah utas baru di platform media sosial X, analis ETF Bloomberg yaitu James Shepard mencatat bahwa 9 ETF berjangka berbasis Ethereum yang berbeda akan diluncurkan pada hari Senin ya, dan menambahkan bahwa itu akan menjadi hari yang gila katanya guys. Perusahaan keuangan dalam daftar Shepard yang bersiap untuk menerbitkan ETF berjangka Ethereum termasuk VanEck, Bitwise, ProShares, VolShares, Hashdex, dan juga Valkyrie. Analis selanjutnya mengatakan bahwa perusahaan lain yang tertarik untuk menerbitkan Ethereum ETF seperti Grayscale belum mengirimkan pengajuan terbaru ya, dan kemungkinan besar tidak akan melakukannya. Satu-satunya penerbit potensial yang belum mengajukan pengajuan terbaru adalah Direction, Roundhill, dan Grayscale. Kemungkinan besar beberapa atau semua dari mereka tidak akan repot-repot katanya. Menurut Shepard, alasan mengapa ETF diluncurkan lebih awal adalah karena ketakutan akan penutupan pemerintah yang membayangi. Bulan lalu, manajer investasi global VanEck mengumumkan bahwa mereka sedang bersiap ya untuk meluncurkan ETF berjangka Ethereum yang menurut perusahaan tidak akan berinvestasi dalam Ethereum itu sendiri, melainkan dalam kontrak berjangka Ethereum yang terstandarisasi dan diselesaikan dengan uang tunai yang diperdagangkan di bursa komoditas terdaftar. Pada saat itu ya, VanEck mengatakan bahwa dana tersebut yang akan terdaftar di Chicago Board Option Exchange atau CBOE hanya bermaksud untuk berinvestasi di Ethereum
Ethereum berjangka yang diperdagangkan di Chicago Mercantile Exchange. Juga ya, pada bulan September, VanEck merilis pernyataan yang mengatakan ya bahwa mereka mengharapkan efektivitas terjadi pada awal 3 Oktober 2023 atau waktu di mana Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC mempercepat efektivitas pernyataan pendaftaran, guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya, dan masih berhubungan juga ya dengan Ethereum di sini. Kita lansir dari harian Bain Crypto. Diinformasikan ETF futures untuk Ethereum di mana VanEck ini akan mendonasikan 10% keuntungan ke protokol Guild selama 10 tahun. Nah, ini menarik juga ya. Jadi dalam pernyataan 29 September kemarin, VanEck mengatakan akan menyumbangkan 10% dari keuntungannya ke Guild protokol Ethereum setidaknya selama 10 tahun. Guild protokol adalah kelompok kontributor protokol inti dari Ethereum yang beranggotakan 152 orang ya, yang memungkinkan pendanaan terdistribusi untuk sistem terdistribusi. Menurut VanEck, donasi ini untuk menghargai kepengurusan kelompok dalam membangun dan memelihara infrastruktur selama hampir 1 dekade. Perusahaan manajemen aset menggambarkan para pengembang sebagai kontributor utama untuk upgrade MERS dan juga upgrade Shanghai Ethereum baru-baru ini. Donasi VanEck datang di tengah rencana untuk meluncurkan produk ETF Ethereum Futures minggu depan. Meskipun dana tersebut sudah efektif, perusahaan investasi tersebut mengatakan bahwa dana tersebut belum tersedia ya untuk diperdagangkan. Meskipun perusahaan mencatat bahwa mereka tidak yakin ya dana tersebut akan mulai diperdagangkan, mereka berjanji untuk memberikan rincian lebih lanjut, guys. Dan melalui donasi ini, VanEck akan bergabung dengan platform seperti Arbitrum, Lido, dan Uniswap yang merupakan donatur utama untuk grup ini. Analis Bloomberg James Shepard mengatakan tawaran donasi VanEck akan memulai perang pemasaran ya antara ETF Ethereum Futures dan diharapkan segera beroperasi. Awal pekan ini, VanEck telah merilis iklan TV yang berpusat di sekitar ETF strategi Ethereum, dan iklan tersebut mendesak pemirsa ya untuk memasuki Ether dan bahwa ETF-nya akan segera hadir. Sementara itu, pengamat pasar mencatat bahwa iklan tersebut menandakan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat akan menyetujui ETF berjangka Ether sebelum penutupan pemerintah. Analis ETF senior Bloomberg, Eric Balkunas, menguatkan pandangan ini ya dengan menyatakan bahwa SEC ingin mempercepat peluncuran ETF berjangka Ether karena mereka ingin meluncurkannya sebelum penutupan government. Sementara aplikasi ETF spot Bitcoin masih dalam ketidakpastian dan ETF berjangka Ethereum mendapatkan daya tarik dan pengakuan dari para investor, guys. Ini cukup menarik ya. Dan informasi yang terakhir ya, dan masih berhubungan dengan Ethereum juga, kita lansir dari harian Coin Edition. Diinformasikan bahwa peretas FTX yang telah meretas ya sekitar 415 juta dolar ini memindahkan Ethereum mereka ya yang dieksploitasi dari bursa, guys. Jadi peretas di balik peretasan jutaan FTX pada November tahun lalu baru-baru ini memindahkan ribuan Ethereum yang dieksploitasi. Dan dari data on-chain yang dikumpulkan oleh beberapa perusahaan keamanan blockchain menunjukkan bahwa peretas menggunakan alat privasi kripto untuk mengaburkan transaksi mereka dan memindahkan sebanyak 8 juta dolar dana yang dieksploitasi. Platform analitik on-chain Look On-chain melaporkan hari ini bahwa penguras akun FTX mentransfer lebih dari 5.000 Ethereum senilai 8,3 juta dolar melalui transaksi terpisah ya, di mana masing-masing 2.500 Ethereum. Setelah transaksi tersebut, peretas FTX memiliki 180.735 Ethereum senilai lebih dari 302 juta dolar di 13 alamat kripto. Peretas menggunakan alat privasi kripto seperti Railgun dan juga Thorchain untuk melakukan transfer. Menariknya, transaksi kripto bernilai jutaan dolar tersebut hanya menghabiskan biaya 0,5 dolar saja, guys. Transfer terjadi lebih dari 10 bulan setelah peretas awalnya mengeksploitasi pertukaran kripto yang berbasis di Bahama yang dimiliki oleh Sam Bankman-Fried. Data on-chain menunjukkan bahwa dompet kripto yang digunakan oleh peretas untuk melakukan transaksi hari ini memiliki sisa 12.500 Ethereum ya, senilai sekitar 21 juta dolar. Peretas mentransfer 700 Ethereum melalui Thorchain router dan 1.200 Ethereum melalui Railgun. Sementara itu, dompet perantara menyimpan 500 Ethereum lainnya yang terkait dengan peretasan. Peretasan tersebut terjadi pada 11 November 2022, tak lama setelah FTX mengajukan kebangkrutan bab 11 atau chapter 11 ya. Setelah berhari-hari ketidakpastian seputar keuangannya, kerajaan kripto Sam Bankman-Fried ini runtuh dengan FTX dan perusahaan saudaranya yaitu Alameda Research ditinggalkan setelahnya, guys. Perkiraan awal menunjukkan ya bahwa peretas mencuri lebih dari 600 juta dolar Ethereum pada saat itu.
menjadi pemegang Ether terbesar ke-35 guys. Di bawah CEO baru John Ray ketiga, manajemen baru FTX telah menyelidiki masalah ini dalam upaya untuk memulihkan dana yang diritasi guys. Jadi kita tunggu aja ya, kira-kira apakah ini akan ada efeknya ya terhadap harga Ethereum itu sendiri, karena dengan adanya penjualan ataupun transfer ke bursa ya dari Ethereum ini menunjukkan adanya keinginan ya dari para peretas ini untuk mencairkan ya atau merubahnya ke uang fiat guys. Jadi kita tunggu aja efeknya, nanti kita akan update lagi ya. Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.